Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada forum kali ini kita akan mengulas sedikit tentang kasus narkoba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana Salsabila Mani dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Di sini saya ditemani oleh 5 teman saya lainnya. Dipersilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Wahyu Purnomo dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Dewi Prasinta dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Kamila Kurnia Rahma dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Faisal Charles Sabani dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Halo teman-teman semuanya, baik langsung saja ke topik pembahasan. Narkoba sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Maraknya kasus narkoba di Indonesia saat ini menjadi ancaman tak hanya bagi masa depan individu, tetapi juga masa depan bangsa. Kasus narkoba yang saat ini kerap kali viral di media massa, yakni kasus narkoba yang dilakukan public figure atau influencer. Mari kita lihat sekilas beberapa berita terkait. Panggung hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan penangkapan artis terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Nah, itu tadi beberapa berita tentang kasus narkoba yang dilakukan oleh public figure di Indonesia. Sebelumnya, kita membahas lebih lanjut mengenai kasus. Apa ada yang ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu narkotika? Mungkin dari saudara Raffi dulu. Baik, saya izin berpendapat, moderator. Dipersilahkan saudara Raffi. Baik, menurut literatur yang pernah saya baca, narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, bila zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, akan menimbulkan beberapa pengaruh pada otak, karena narkoba ini memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran penyesuaian, dan daya habitual atau kebiasaan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakaian narkoba ini tidak dapat lepas dari jeratan pemakaian narkoba. Terima kasih saudara Raffi atas pemaparannya. Kita pasti sudah sering ya mendapatkan edukasi mengenai bahaya narkoba yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaannya pun bisa terkena sanksi hukum. Apakah teman-teman sekalian sudah tahu mengenai hukum terkait narkoba yang berlaku di Indonesia? Saya izin berpendapat. Dipersilakan saudari Dewi. Jadi hukum narkotika yang berlaku di Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 111 sampai 114 dan 132 terdapat sanksi pidana bagi pihak yang mengedar dan menjual. Adapun penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pecandu yakni pada pasal 127 yang berupa rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Permisi moderator, saya izin menambahkan. Baik, dipersilahkan saudara Ibrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan bahwa pencandu atau pengedar narkoba juga melanggar nilai-nilai Pancasila.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu benteng pertahanan moral bangsa dalam menanggulangi serangan globalisasi, diantaranya narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Sekian pendapat dari saya. Wah, benar sekali. Terima kasih Saudari Dewi dan Saudara Ibrahim atas tanggapannya. Hukum yang berlaku di Indonesia tentu saja dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pengalaman nilai-nilai Pancasila tentunya akan membawa pada perkembangan masyarakat yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sebaliknya, lunturnya pengalaman nilai-nilai dasar tersebut akan merusak dan mengancam bangsa. Nah, menurut teman-teman, penegakan hukum yang berlaku di Indonesia itu bagaimana? Baik, moderator, saya izin menyampaikan pendapat saya. Baik, dipersilakan Saudari Kamila. Iya, terima kasih. Sebelumnya kita pernah membagikan kuesioner terkait hal ini. Berdasarkan kuesioner tersebut, dari total 60 responden, sebanyak 34 atau 57% dari responden menyatakan bahwa penegakan hukum terkait narkoba yang berlaku di Indonesia ini belum berjalan maksimal. Dilihat dari banyaknya kasus narkoba, maka bisa dikatakan bahwa penegakan hukum yang berlaku belum sepenuhnya tegas, sehingga masih ada yang belum merasakan efek jerahnya. Masih ada pengguna maupun pengedar yang terjerat hukum masih mengulangi kembali pelanggaran yang sama. Bahkan pernah terjadi kasus pengedaran narkoba dari dalam lapas. Selain itu, masih kerap terdengar adanya ketimpangan. Dapat dilihat dari beberapa kasus pidana yang apabila dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan atau uang lebih, maka seakan dimudahkan proses hukumnya. Sekian dari saya. Permisi moderator, saya izin untuk menyampaikan pendapat saya, boleh? Boleh. Baik, Saudara Faisal dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya saya setuju banget dengan pendapat Saudari Kamila tadi bahwa Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara yang darurat narkoba. Yang berarti Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sehingga hal tersebut perlu segera ditangani secara serius dan juga intensif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia pernah mencapai sekitar 3,6 juta orang pada tahun 2019. Bahkan juga mulai banyak terjadi pada remaja dan juga kalangan pelajar. Terima kasih. Wah, 36 juta? Banyak sekali ya. Lalu menurut teman-teman semua, bagaimana sih pengaruh narkoba terhadap kondisi tubuh maupun kehidupan para penggunanya? Saya izin menyampaikan pendapat. Dipersilahkan Saudari Dewi. Ya, seperti yang kita ketahui, narkoba itu sangat berbahaya ya. Narkoba sendiri juga dapat merusak fisik dan psikis orangnya. Ketergantungan narkoba tentu juga akan berdampak pada terganggunya mental seseorang sehingga ia tidak dapat berpikir secara jernih. Nah, mereka yang ketergantungan akan bisa berpotensi untuk melakukan tindak kriminal lain karena emosi yang tidak dapat terkontrol. Hal tersebut pada akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Maraknya kasus narkoba pada suatu negara tentu akan membuat citra negara tersebut menjadi buruk. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya. Akan langsung atau tidak secara langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Permisi, saya izin menambahkan. Baik, dipersilakan Saudara Ibrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, seperti yang kita tahu saat ini seringkali terdengar berita terkait artis atau public figure atau tokoh masyarakat yang memakai narkoba. Nah, tertangkapnya beberapa artis pengguna narkoba tentu membuat geger masyarakat.
karena image yang selama ini mereka bangun di depan layar bagus dan tidak menunjukkan indikasi pengguna atau pecandu narkoba. Bahkan terkadang sosok public figure yang cukup berpengaruh seperti aktor terkenal dapat terjerat kasus narkoba. Public figure atau tokoh masyarakat seharusnya dapat memberikan contoh dan bersikap baik dengan taat terhadap hukum. Para penggemar bisa saja terpengaruh dan mengikuti tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh public figure tersebut. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Benar, saat ini sedang bermunculan kasus public figure atau tokoh masyarakat yang sedang memakai narkoba. Sangat disayangkan ya, padahal apa yang mereka lakukan bisa saja dicontoh oleh orang lain. Selain itu, saat ini juga sering terdengar kasus remaja yang mulai menggunakan narkoba. Padahal, hal tersebut dapat berdampak pada masa depan negara secara tidak langsung, karena remaja kan merupakan penerus bangsa. Namun, apa latar belakang terjadinya kasus tersebut, dan apa jadinya bangsa kita kelak ketika penerusnya sendiri seperti demikian. Nah, apa ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi terkait pengaruh narkoba? Saya izin menyampaikan pendapat. Dipersilakan Saudari Kamila. Baik, terima kasih. Penyalahgunaan narkotika ini mulai banyak terjadi pada kalangan remaja maupun kalangan pelajar. Nah, seperti yang kita tahu, pada usia remaja yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, tentu pada masa tersebut merupakan masa pencarian jati diri seseorang. Sifat khas remaja, yakni yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan perasaan labil yang mudah berubah-ubah sesuai mood. Didorong rasa ingin tahunya, ingin mengerti dan mencoba sesuatu hal baru, entah itu hal baik maupun buruk, bisa saja remaja tersebut nekat melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa vital seseorang dalam membentuk masa depannya. Perlu pembinaan dan pengarahan dari berbagai pihak agar remaja tidak berperilaku menyimpang. Contohnya, perilaku menyimpang dalam hal ini adalah menggunakan narkoba. Sekian dari saya. Benar sekali Saudari Kamila, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Selain merusak perkembangan mental dan mempengaruhi pola pikir pribadi, hal ini tentu akan menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Karena seperti yang kita semua ketahui, remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran vital dalam membentuk masa depan bangsa. Lalu, menurut teman-teman sekalian, bagaimana sih solusi untuk mengatasi narkoba di Indonesia? Mungkin kita dengar terlebih dahulu pendapat Saudara Faisal. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kalau menurut saya, tindakan pertama dalam menanggulangi kasus narkoba adalah tindakan preventif atau pencegahan, yaitu untuk membantu masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat kita lakukan dengan berbagai cara nih, seperti pembinaan dan penyuluhan, kemudian ada pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah ataupun di masyarakat, ada pengajian oleh para ulama, kemudian bisa melakukan pengawasan di tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obat ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau setidaknya meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Permisi moderator, saya izin menambahkan. Baik, dipersilakan Saudara Raffi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya juga setuju dengan pendapat saudara Faisal, tapi saya hanya ingin menambahkan sedikit. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi maraknya kasus narkoba bisa digalakkan dengan 3 upaya. Yang pertama, upaya represif, yaitu penindakan, yaitu dengan menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba dengan jalur hukum, dan berdasarkan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut, segera melapor kepada pihak yang berwajib dan tidak boleh untuk main hakim sendiri. Kemudian dengan melalui pendekatan kuratif atau pengobatan. Hal ini bertujuan untuk menyembuhkan para korban, baik secara medis maupun melalui media lain. Di Indonesia sendiri, sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Contohnya seperti Yayasan Titian Respati, berbagai pesantren-pesantren, dan Yayasan Pondok Pinakasih, dan lain-lain. Terakhir adalah tindakan rehabilitatif. Caranya dapat dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban tidak kambuh kembali untuk mengulangi perbuatannya mengonsumsi narkoba.
Rehabilitasi ini berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar kembali ke masyarakat dalam eh, keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali kepada penyalahgunaan narkoba. Sekian. Terima kasih Saudara Faisal dan Saudara Raffi atas pendapatnya. Dapat saya simpulkan pembahasan pada forum kali ini bahwa maraknya kasus narkoba di Indonesia tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi dan sosial, namun juga menyebabkan korban meninggal yang cukup banyak setiap tahunnya. Kerugian terbesar penggunaan narkoba ialah semakin melemahkan karakter atau kualitas individu yang berdampak pula akan melemahnya ketahanan masyarakat. Menghadapi kondisi yang sedemikian kompleks, pemerintahan Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada. Bahaya narkoba selalu mengincar generasi penerus bangsa tanpa mengenal waktu dan tempat. Bahaya tersebut bisa datang kapan dan di mana saja, bahkan dari orang yang tidak disangka-sangka. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa akan sangat memprihatinkan. Apabila kontrol kasus narkoba belum berjalan maksimal dan para remaja yang notabene masih labil dapat mulai terpengaruh, maka nantinya akan banyak bermunculan penyimpangan perilaku dan tingginya kasus kriminal lain sehingga dapat membayangkan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Narkoba juga tentu akan mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan seseorang. Oleh karena itu, untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan adaptif akan perkembangan teknologi, mereka harus dijauhkan dari hal buruk seperti narkoba. Baik, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan teman-teman. Forum kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya, mohon maaf, semoga pembahasan kita terkait kasus narkoba pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.